Halo, selamat datang di Suka Mute. Sekarang di channel ini gue bakalan sharing ke kalian. Sebenarnya apa dibilang Suka Mute karena di sini kita ngobrolnya santai aja. Jadi gue mau sharing, alhamdulillahnya topik pertama yang gue pilih adalah hospital bag. Sebenarnya adalah mimpi pertama gue dari waktu dulu. Jadi gue udah melahirkan sekitar 1 tahun yang lalu, dan gue pengen kayak nge-share itu udah lama banget. Tapi kendalanya lagi-lagi karena waktu itu pas selama gue hamil tuh kayak gue tuh susah banget buat ngelihat handphone, ngelihat layar kamera, ngelihat laptop. Jadi kerjaan segala macam itu kayak gue cuma minim aja yang bisa gue tulis tangan. Gue benar-benar kerjain semuanya tuh kayak manual aja gitu. Nah sekarang mumpung bisa dan sudah 1,5 tahun berlalu, jadi anak gue sekarang sudah lumayan besar, udah toddler. Sambil nge-review dan inget-inget lagi dulu apa-apa aja yang kira-kira gue bawa pas gue melahirkan. Yang pertama-tama yang perlu diketahui sama kalian semua itu adalah cek dulu ke rumah sakitnya atau ke bidannya atau ke rumah bersalin kalian, fasilitas apa aja sih yang didapetin di tempat kalian nantinya rencananya akan melahirkan tersebut gitu. Terus kita juga jangan lupa buat bikin wishlist apa-apa aja yang kira-kira gue butuhin berdasarkan referensi dari ibu-ibu sekalian, cerita-cerita dari teman-teman, dari orang tua, sama nonton juga di YouTube gitu. Jadi memang YouTube tuh kayak ngebantu banget buat kita lebih tahu dan lebih prepare apa-apa aja yang bakalan kita mau siapin. Yang pertama, gue nyiapin baju kancing depan atau yang busui friendly, karena kan biar mudah aja gitu buat segala aksesnya gitu. Kita butuh pakaian melahirkan juga sih, cuma waktu pas gue di tempat, kebetulan gue di rumah sakit ya, tempat gue melahirkan itu kayak udah disiapin gitu baju untuk melahirkan. Jadi sebenarnya kita cuma bawa diri aja gitu. Jadi baju di sana udah disediain, terus ada piyama juga, terus ada kimono. Jadi kayak habis melahirkan baik itu sesar ataupun normal, nanti kayak tinggal pakai kimono aja gitu. Terus ya udah bisa pilih gitu dan bisa minta ganti setiap harinya. Pasti kayak ada suster atau ada bidan yang kayak ngecekin apa-apa aja yang kurang gitu. Jadi gue paling cuma bawa waktu itu 2 baju. Satu baju buat jaga-jaga kayak waktu itu baju gue tidur, ini ada bukaannya gitu. Sama satu buat baju pulang. Nah baju pulangnya tuh gue bawa kayak dress gitu, tapi tetap yang ada bukaannya juga, ada kancingnya. Ini fungsinya sebagai akses menyusui biar gampang aja sih kayak gitu. Jangan lupa bawa botol air minum. Jadi gue tuh bawa botol air minum kayak gini, apapun itu yang ada tutupnya, karena waktu itu kan kalau gue kan sesar ya, dan buat bangun terus minum itu rasanya kayak susah banget gitu. Jadi botol minum ini sebenarnya ngebantu banget buat kita kayak kalau minum ya kan udah ada meja ya, tinggal ditaruh aja, terus kayak nggak usah terlalu banyak bergerak kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Jangan lupa bawa makanan ringannya yang kira-kira diperbolehkan gitu dari rumah sakit. Nah tapi kalau misalkan kayak di tempat gue kemarin, ternyata kita udah disediain makan kayak main course sama ada snacknya juga. Jadi ya udah nggak usah mikirin lagi gitu. Lanjut, oh ya jangan lupa buat bawa bra menyusui, dan ini gue bawa breast pad. Jadi ini buat jaga-jaga sih sebenarnya, antisipasi kalau ada apa-apa. Kelihatan nggak? Nah kayak gini bentuknya, kayak karena ibu sama anak, apalagi buat anak pertama itu kayak ngebantu banget sih. Terus jangan lupa buat ikut kayak kelas laktasi atau kelas habis melahirkan kayak gitu, biar nggak kaget. Apalagi buat anak pertama itu gue sendiri sih ngerasanya kayak udah ikutan kelas itu aja kayak masih kaget, kayak oh ternyata gini ya gitu aslinya gitu sih. Next, perlengkapan mandi. Kalau di tempat gue dulu perlengkapan mandinya tuh udah dikasih gitu dalam bentuk pouch gini. Ini dari rumah sakit semuanya. Jadi dalam pouch ini itu isinya waktu itu ada gelas, wastafel gitu. Tapi gue bawa lagi sih kayak wastafel gini.
Oh ya, sediain juga ini. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh air, sebenarnya air biasa aja, terus nanti kayak disemprot-semprot gitu, terus tinggal di tap 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 gitu. Jadi kitanya tetap ngerasa fresh. Karena kalau kayak gue gitu kan, kemarin gue sesar ya. Ya di sesar itu rasanya sih gue panas banget dan kayak butuh sesuatu yang fresh. Sementara kayak AC itu kan nggak boleh terlalu dingin banget karena itu ngaruh banget ke si baby kan. Sementara bayinya butuh suhu yang hangat. Terus jangan lupa, ini gue bawa sanitizing water yang water base. Kenapa? Karena walaupun saat itu belum kayak sekarang kondisinya pandemi, tapi ini tuh penting banget buat gue karena anak bayi tuh kayak butuh ruangan yang steril, udara yang steril kayak gitu. Jadi ini ngebantu banget sih buat gue nya ngerasa nyaman kalau misalkan anak gue udah oke nih buat ditaruh di box atau di mana gitu. Terus oil-oilan, ini ada banyak oil sih. Ini ada breastfeeding oil, fungsinya buat pijet-pijet gitu. Karena waktu pas pertama kali menyusui itu biasanya ada rasa-rasa nggak nyaman. Terus ini ada Peekaboo, ini kayak pillow mist gitu. Jadi kalau mau tidur ini disemprotin di bantal itu biar tidurnya kita nyenyak, relax kayak gitu sih. Dan ini ada kit juga sih, ini nggak gua pakai tapi kayak ketemu aja gitu tadi nyiapin. Ini ada sampo sama sabun dari rumah sakit, walaupun sebenarnya di sana waktu pas gua udah selesai kayak semua di ruangan udah disiapin aja gitu. Dan buat gue sih penting banget ya buat tanya dulu kalian kebutuhannya apa, kayak ruangannya gimana. Kalau dulu kan udah kayak ngebatin gitu, kayaknya gue bakalan butuh ruangan yang ada kulkasnya gitu buat ngisi ASI gitu. Gue sebenarnya takutnya kayak mungkin ada kalanya kan banyak sih kayak misalkan bayinya mau dijemur dulu kayak gitu-gitu, terus gue harus pumping dan segala macam. Sementara kan kayak kebutuhan ASI anak yang baru lahir tuh kayak sedikit gitu kan. Sementara kita biasanya kayak ada beberapa ibu yang oversupply gitu. Gue termasuk yang di awal sih agak susah, tapi kesini-sini kayak lumayan banyak itu sih alhamdulillah. Jadi kayak gue tetap butuh penyimpanan ASI kayak ada kulkasnya gitu. Oh iya, ini dia. Ini apa? Ini adalah makeup kit. Kalau menurut gue ini perlu banget. Ini gue kayak, ini sisir bapak-bapak sih, tapi ini ngaruh banget nih gue. Kalau gue kan anaknya nggak mau yang terlalu gede-gede gitu, malas gitu loh. Pengennya kayak ringkas, padat, udah gitu jadi. Terus ini ada essence. Ini aman buat ibu hamil dan menyusui. Jadi pengen juga sih kayak habis melahirkan nggak cuma kayak kelihatannya capek, lesu gitu, apalagi kan ngurusin anak, jet lag sama keadaan anak yang 2 jam sekali menyusui kayak gitu-gitu. Tapi kita juga bisa self care buat diri kita sendiri biar nggak baby blues. Jadi kalau buat gue bisa dandan lucu itu adalah self care-nya gue. Jangan lupa handphone, charger itu dalam satu pocket. Kalau gue dimasukin ke sini semua biar kayak nggak bercecer aja gitu. Gue tuh anaknya kalau packing gitu kayak semuanya di pocketin gitu. Ini pocket, kayak pocketnya tuh udah punya sendiri gitu. Ini untuk apa, ini untuk apa gitu. Dan pastiin pocket-pocket yang ini tuh kayak semuanya suami kita tuh tahu gitu. Kenapa? Karena kan nanti kita nggak mungkin bisa ngurus ini itu sendiri kan gitu. Pasti otomatis ya pendamping kita nanti atau suami kita nanti yang akan ngurusin kita. Even kayak tolong dong ambilin handphone gitu, atau tolong ambilin charger kan. Kalau misalkan nggak tahu di mana atau bercecer kemana-mana gitu kan jadi ribet ya nyarinya. Atau kayak hal-hal yang urgent kayak dokumen itu tempatnya di mana sih gitu. Sebaiknya kalian masih tahu dulu ke suami kalian atau ke pendamping kalian nanti biar semuanya lancar gitu. Dan kebetulan kemarin tuh sebenarnya gue cuma bawa satu tas ini sama ini cooling bag. Ini penting banget karena lagi-lagi kita pasti akan menyusui gitu. Dan kebutuhan selama proses. Jadi waktu pas gue proses melahirkan itu gue agak punya wishlist kan. Jadi
di wishlist gue itu ada bird ball. Emang dari zaman gue hamil gue sering kayak yoga pakai bird ball, dan terus ada banyak model-model gayanya gitu yang bikin kita nyaman gitu, dan ngebantu juga selama proses persalinan. Selama proses akhirnya persalinan gue kebantu banget sih sama si bird ball itu. Gue pakai bird ball sampai bukaan 5, tapi setelah itu udah nggak bisa lagi karena setelah dicek-cek ternyata baby gue tuh takikardi, jadi otomatis kayak langsung semuanya rame gitu, oh ayo cepet-cepet gitu, ini harus penanganan segera gitu. Jadi akhirnya sesar deh akhirnya gitu. Tapi alhamdulillah apapun itu caranya, yang penting adalah ibu dan bayinya selamat gitu. Dan nextnya jangan lupa bawa korset. Kalau gue dulu sempet order online korset yang kayak gini, yang boleh sebut merek nggak ya? Gak usah. Iya, jadi yang kayak gini, tapi ternyata waktu itu kan gue sempet naik tuh sekitar 23 kilo gitu kan. Ternyata si korset ini kapasitasnya kecil, nggak muat. Untungnya waktu itu gue minta tolong nyokap gue waktu itu, terus dibeliin lah korset yang kayak gini, yang bahannya bahan gitu. Ini nggak ada rongga-rongganya sih, tapi sejauh ini oke banget dipakai, dan ini enak gitu. Dan ini modelnya bukan kayak yang pita gurita gitu, tapi yang praktis, tinggal slep gitu deh sampai. Nah, itu dia yang diperluin kira-kira buat ibu yang gue bawa waktu itu. Sekarang kita masuk ke yang untuk keperluan menyusui atau untuk bayi. Kebutuhan menyusui yang baru banget gue sadarin adalah gue butuh banget ini. Sorry guys. Ini tau nggak sih ini bantal menyusui. Ini akhirnya gue order Gojek same day. Soalnya waktu itu tuh kan, jadi si korset itu sebenarnya ngebantu tulang belakang dan ngebantu perut kita yang tadi masih sakit. Itu ngurangin rasa sakit banget kan sebenarnya. Cuma karena waktu itu belum ada juga korsetnya kan kekecilan, kayak harus beli lagi. Terus akhirnya belilah si bantal menyusui ini. Jadi tinggal ditaruh di perut gini, kelihatan gak sih? Nah gini dipakai, terus kayak bayinya ditaruh di atas sini, terus kayak udah, itu nyaman banget. Itu ternyaman sih, dan gak bikin capek juga. Jadi si tangannya sendiri kan yang biasanya numpuk, tapi numpunya udah di perut gitu. Jadi kayak sambil tiduran, sambil duduk juga itu enak banget sih, nyaman. Dan ini ngebantu banget. Jadi menyusui sambil duduk-duduk, sambil setengah duduk, sambil kayak tiduran gitu, itu ngebantu banget ini. Terus peralatan mandi bayi. Jadi waktu itu sebenarnya gue nggak terlalu banyak bawa perlengkapan bayi, karena kenapa ya? Karena sebenarnya di wishlist gue juga nggak ada sih, dan kan gue minta catatan gitu kan, apa aja yang perlu dibawa gitu, dan disitu nggak ditulisin apa gitu. Jadinya akhirnya gue cuma bawa jumper kayak gini, kaos aja. Ini kaos dia waktu newborn dulu, sama baju pulangnya juga nggak yang ini sih, tapi nih. Sama ini ada kaos kaki buat newborn, sarung tangan. Tapi jangan lupa semuanya itu harus dicuci dulu, karena kan kita nggak tahu ya yang ada di toko tuh gimana gitu. Biar lebih bersih aja sih ke anaknya gitu. Paling yang banyak itu gue bawanya ini kain bedong. Jadi kalau di rumah sakit tempat gue melahirkan waktu itu, kayak semuanya tuh udah disediain gitu sama mereka. Kayak kita dapet popok waktu itu, dapet Mary's newborn yang putih, dan itu gue pakai sampai sekarang sih sebenarnya si Mary's ini, karena benar-benar nggak pernah ada iritasi dari kecil, dari lahir sampai sekarang pakai satu merek itu tuh nggak pernah iritasi. Ada tisu basahnya, pakai Mami Poko, tapi buat ngejaga-jaga biar nggak iritasi gue bawa ini juga. Ini tuh kapas bulat-bulat,
Kenapa sih milih ini dibandingkan tisu basah? Sebenarnya kan tisu basah lebih ini ya, praktis ya, tapi kan kayak anak bayi itu kan kulitnya lembut, sensitif gitu. Gue lebih percaya kalau misalkan sesuatu itu yang masih alami gitu loh, nggak pakai bahan-bahan kimia. Jadi ya udah, kalau ini kan kapas aja ya, kapas tinggal kita kasih air hangat terus ngebersihin gitu, itu lebih lembut juga dan lebih aman buat mereka sih sebenarnya gitu. Alasannya sesimpel itu aja. Jangan lupa bawa waslap. Sebenarnya ini buat gue sih, bukan buat baby. Jadi walaupun di rumah sakit, kita tetap harus mandi guys. Ya, terus jangan lupa bawa hair dryer yang portable gini, bukan yang gede. Jadi ini bisa kayak di cup gitu, di patahin, terus ringkas, tinggal dimasukin. Ya, lagi-lagi gue maunya yang simple, fungsional gitu. Satu lagi, ini selimut bayi sih sebenarnya, tapi yang ada kepalanya gitu buat nutupin di sini. Di sana juga bedongnya nggak boleh yang kayak ketat banget gitu kan. Jadi ya udah, asal dia diselimutin hangat, ya udah.